Saya dorong Anda, ketika Anda diizinkan dalam hidup ini, tidak usah minta. Di dalam hidup ini pasti ada up, ada down-nya. Pasti ada masa nyaman, pasti ada masa-masa di mana kita diizinkan mengalami satu dua hal yang kurang nyaman. Waktu kita sedang berada di dalam sebuah lembah, nggak tentu lembah kekelaman yang mendatangkan kematian atau lembah maut. Lembah apapun juga, secara finansial kita sedang mengalami goncangan. Atau mungkin orang-orang muda, papa mamanya sedang tidak harmonis. Ketika Anda berada di dalam suatu gua, ketika Anda berada di suatu kondisi yang tidak mengenakan, pada saat itulah Anda dan saya mesti belajar untuk bersabar. Banyak orang ketika dia ditekan, dia quit atau dia lari dari hadirat Tuhan. Tapi kesabaran itu musim yang paling bagus. Saya nggak tahu sekarang di Medan musim durian atau enggak. Tapi musim sabar itu ketika kita sedang sengsara. Itu musim sabar. Ya. Kaki saya bengkak ketika 2015 pergi ke Tokyo. Dijadwalkan KKR, jarang-jarang terjadi, saya mesti pergi. Saya sudah kantongi izin untuk berada di sebelah stasiunnya Shibuya, Shinjuku dan Shibuya di antaranya itu, untuk bisa berceramah, gitulah bahasanya. Sedangkan rekan-rekan saya dari gereja-gereja di Jepang bisa nyanyi puji-pujian from morning till evening sampai pukul 6 malam. Mereka bisa start as early as possible, bisa mulai pagi. Ketika orang pergi kerja, nyanyi-nyanyi terus gantian timnya. Saya pergi ke Jepang, saya tidak bisa delegasikan karena ini terlalu penting. Kaki saya bengkak seperti semangka. Kaki kanan saya, lutut saya. Sedangkan Tuhan tahu, ini adalah keperluan kerajaan sorga. Wong saya tidak punya penting apa-apa. Zaman itu belum ada ROSC, belum ada GMS di luar negeri. Jadi murni saya hanya bantu, kami hanya bantu gereja-gereja di Jepang, orang Jepang. Saya nggak bisa sia-siakan ini. Kapan pula orang Indonesia bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa, mementori bangsa lain bagaimana memenangkan negara mereka sendiri. Saya sudah bertahun-tahun di Jepang, dari tahun belasan, 2010, 2011, 12, 13, dan seterusnya itu, ajari mereka bahwa di dalam kebudayaan orang Jepang yang sangat-sangat tidak personal dengan orang, mereka itu seperti rasa enggan untuk bisa masuk di privasi orang, melanggar boundary atau batasan-batasan individu, lalu ajak orang itu ke gereja atau terima Yesus itu rasanya kurang sopan. Saya ajari tidak bisa begitu, asal cara kita sopan, kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus. Tapi untuk Anda bisa memenangkan rekan-rekanmu sesama orang Jepang, saya bilang sama mereka, kalian tidak boleh bertindak sebagai orang Jepang, tapi harus menjadi orangnya Tuhan. Tidak perlu Anda melanggar privasi orang, tidak perlu Anda itu kurang sopan, tapi Anda bisa pakai cara yang Anda pikirkan baik-baik untuk memenangkan orang pada Tuhan. Lalu mereka berkata sama saya, kasih contoh gimana? Saya kasih contoh. Saya akan KKR di jalanan. Nggak pernah terjadi begitu. Lalu tiba-tiba kakiku kena masalah. Duri dalam daging tiba. Besar seperti semangka. Itu sakit sekali. Saya berdoa, Tuhan, ini demi kerajaanmu. Hati-hati doa begini. Doa yang berani dengan beriman itu kalau tidak disertai dengan kesabaran, bisa jadi kekecewaan. Sembuhkan. Oh, saya tumpang tangan sama orang-orang sembuh kok. Saya tumpang sini, tumpang mana-mana gak sembuh-sembuh. Saya rasa Tuhan ajari saya kesabaran, mujizat belum terjadi. Waktu saya sakit kaki, singkat cerita, saya tumpang tangan sama satu orang yang tumor otak. Kanker di otaknya. Pada saat saya sama-sama di hospital sebagai pasien, orang itu minta didoakan, saya tumpang tangan, itu otaknya hilang. Mana ada otak hilang, bro? Kanker di otaknya lenyap. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itu bukan diada-ada, karena setelah itu dokter sendiri yang menemukan dan dokter heran, lalu saya diberitahukan berapa bulan kemudian kejadian sesungguhnya. Karena saya sudah masuk ke dalam ruang dokter, dia juga masuk ke ruang operasi. Sama-sama tidak ketemu lagi, dan bukan jemaat waktu itu, saya diberitahukan berapa bulan kemudian, bahwa kankernya itu tidak ada. Padahal dokter ini sampai bingung lihat ini, foto dengan foto kok nggak sinkron. Sebelum dan sesudah saya tumpang tangan. Saya tumpang tangan ke lutut sendiri. Lututku nggak hilang-hilang.
Masih dia ada di sana 10 kali lipat lagi. Dan ini untuk Tuhan. Ini untuk negara Jepang sendiri. Kapan lagi? Yang gini-gini tidak bisa dari Amerika. Yang bondo nekat, bonek itu cuma dari Surabaya. Saya bilang, Tuhan sembuhkan, sembuhkan. Di pesawat itu adalah perjalanan terpanjang. Karena kena tekanan, sakitnya setengah mati. Kayak migrain, tapi migrainnya di lutut saya. Itu sakit luar biasa, saya tekuk gini di pesawat. Lupa pesen kursi roda lagi. Saya jalan di Narita, airport itu jalan pelan-pelan. Saya sendirian, kok bisa sendirian juga nggak tahu, saya lupa kenapa. Saya sendirian, sakitnya saya menunggu kesembuhan, saya berdoa di hotel saya. Pukul berapa saya harus berangkat? Saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya, nggak sembuh-sembuh. Saya bilang, apa buahnya? Saya sedang kejar buah mujizat, tidak datang pula. Akhirnya saya tidak kehabisan akal. Saya memang sudah siapkan bebetan. Saya bebet itu, saya tarik dan saya buat itu lutut saya kecil. Setengah dari itu saya bebet, sakit setengah mati supaya masuk jin saya. Gak mungkin kan saya KKR tanpa celana. Setelah di pesawat itu, kaki saya lebih gede lagi 12 kali soalnya. Saya bebet lagi. Saya gak marah sama Tuhan. Saya harus belajar sabar dalam penderitaan. Saya juga harus belajar sabar ketika mujizat belum terjadi. Saya harus belajar sabar terhadap waktu Tuhan yang beda dengan waktu saya. Saya pakai celana saya, oke saya jalan. Pakai kursi roda, ditemui dengan beberapa orang-orang CG yang akhirnya tiba untuk bantu saya. Lalu saya berdiri dan berkhotbah. Itu ada di YouTube. Shinjuku 2015, Philip Mantova, Anda akan lihat. Orang tuli mendengar di jalanan, orang rebah di jalanan. Orang-orang Jepang melihat saya dan berkata, oh begitu. Saya beritahu ya, saya pulang tetap bengkak. Saya tanya sama Tuhan dalam perjalanan pulang, hari ini terjadi buah kebangunan rohani di Jepang. Buah untuk aku apa Tuhan? Roh Kudus cuma bilang, sabar Philip. Setelah 2015 ini, Philip Mantova akan menjadi orang yang jauh lebih sabar. Sehingga hari ini kalau saya doain orang itu tidak sembuh, saya tidak akan berkata, kamu kurang iman. Kalau saya doain orang itu tidak sembuh, saya tidak berkata, what's wrong with you? Saya belajar untuk sabar sama orang. Doa saya pun bisa sekarang jauh lebih percaya sama Tuhan. Aneh ya, di masa-masa penderitaan dalam hidupmu, ketika mujizat tidak terjadi di depanmu, mungkin yang Tuhan inginkan bukan mujizat itu terjadi. Mungkin Tuhan ingin anaknya lebih sabar, menjadi semakin seperti Yesus. I hope orang-orang Medan dan orang-orang Sumatera menjadi orang yang lebih sabar di dalam hatinya.